Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan updatean baru dari IDX Channel. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak Kevin Jong, Direktur Utama PT Harapan Duta Pertiwi Tbk, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai profil dari PT Harapan Duta Pertiwi Tbk dengan kode emiten HOPE atau HOPE dengan saham yang dilepas ke publik sebanyak 851.667.000 lembar saham atau sekitar 40% dari modal yang ditempatkan. Dengan underwriter PT Danatama Makmur Sekuritas dan PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Kemudian tanggal IPO-nya adalah hari ini 24 Mei 2021, hari Senin, dengan harga IPO sebesar Rp118 per lembar saham dan target dari dana hasil IPO sebanyak 100,49 miliar rupiah. Dan penggunaan dana penawaran umum saham perdana tentu saja 90% digunakan untuk modal kerja, 5% untuk pembelian mesin, dan 5% lainnya untuk peningkatan pabrik. Dan dari, ini kemudian tadi saya sudah sampaikan penggunaan dana dari IPO sendiri. Kemudian secara kepemilikan saham dari PT Harapan Duta Pertiwi Tbk sesudah IPO, 59,4% adalah milik PT Harapan Grup Sukses, 0,6% milik PT Duta Pertiwi Indonesia, dan 40% milik dari masyarakat. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, karena 40% saham dipublish ke publik. Dan seperti aset, liabilitas, dan juga ekuitas dari PT Harapan Duta Pertiwi Tbk seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Baik, saya akan lanjutkan perbincangan saya bersama Pak Kevin. Pak Kevin, dari apa yang tadi kita sudah bincangkan, mengapa ini kemudian menjadi sebuah momen yang tepat untuk perusahaan melakukan IPO? Ya, dikatakan sih gini loh Pak, kalau kata Ibu Kartini, habis gelap terbesar terang Pak. Oke. Kami percaya pandemi tidak akan terus-menerus, pasti akan berakhir Pak. Cepat atau lambat dengan adanya vaksin, kami optimis pandemi pasti berakhir. Ya. Jadi kami nggak mau ketinggalan momen Pak. Tuh, tentu saja. Jangan sampai ya, melihat dari indikator-indikator peningkatan ekonomi ya Pak. Betul. Jangan sampai ketika ekonomi kita udah kembali normal, kami baru siap-siap Pak, bukan sudah siap. Makanya saat ini kami lakukan IPO Pak, karena kami ingin mempersiapkan terbaik mungkin dan tidak kehilangan momen itu. Oke, membaca momen itu adalah satu hal yang sangat penting dalam hal melakukan ekspansi bisnis begitu ya, agar kemudian potensinya dapat termanfaatkan dengan baik. Oke, kalau dilihat, mengapa IPO dilihat sebagai mekanisme pendanaan yang menarik untuk perusahaan, Pak Kevin? Ya karena dulunya kan kita hanya punya satu sumber pendanaan yaitu bank. Saat ini dengan kita menjadi perusahaan TBK, kita ada satu sumber pendanaan lagi Pak, yaitu di bursa. Jadi dengan alternatif pendanaan ini, kami percaya ini bisa membantu pertumbuhan perseroan jadi lebih cepat dan lebih ekspansif lagi. Baik. Satu hal yang juga cukup menarik, Pak Kevin, kalau saya lihat dari IPO yang sudah dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia, dari sudut pandang emitennya sendiri, setidaknya tahun inilah yang kemudian seingat saya begitu ya, emiten-emiten rata-rata mempublish prosentase jumlah saham yang dirilis ke publik rata-rata di sekitaran 20-an%, tapi kemudian HOPE merilis 40%. Pertimbangannya apa, Pak Kevin? Ya, kami mau memanfaatkan momen yang tadi saya sampaikan, Pak. Kami mau benar-benar kumpulin kekuatan untuk bisa memaksimalkan ketika semuanya sudah kembali normal, kami jadi terdepan Pak. Oke. Indikator apa sih Pak Kevin yang kemudian dibaca oleh Anda sendiri sehingga ini kemudian menjadi indikator utama lah, atau mungkin pertimbangan utama sebelum kemudian perusahaan memutuskan 40% aja deh yang dilepas ke publik. Mungkin dilihat dari kondisi ekonomi, kemudian juga dari demand market dan lain sebagainya. Apa saja yang dipertimbangkan? Dua-dua itu Pak, kondisi ekonomi dan demand market. Karena kondisi ekonomi vaksin kunci sih Pak.
kita melihat karena semua negara luar banyak yang sudah divaksin, bahkan saya dengar vaksin di UK itu kasus COVID-nya langsung turun Pak ketika vaksinnya berhasil. Jadi kami optimis sih. Kemudian juga di market yang Indonesia ini sangat besar Pak. Kami melihat bahwa pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan di industri ini luar biasa Pak. Jadi kita memang benar-benar harus siapin lah dengan serius.